Oke, salam profit semuanya. Hari ini jumpa lagi dengan kita akan belajar tentang fundamental ya. Dari fundamental ini kita kalau mau trading kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pergerakan suatu mata uang, itu naik atau turunnya. Itu tergantung daripada 2 plus 1 faktor. Ya, kenapa katakan 2 plus 1 faktor? Saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah faktor fundamental. Faktor fundamental ini adalah faktor yang terjadi ya untuk yang mungkin seperti apa yang terjadi di suatu negara, yaitu mungkin ekonomi atau mungkin uh, apa namanya perekonomian atau mungkin berita-berita atau mungkin politik dan sosial dan apapun yang mereka hadapi, misalnya seperti perang dan lain-lain, itu yang mempengaruhi faktor fundamental ya, itu yang termasuk dalam faktor fundamental ya. Kebanyakan di sini kita akan bicara masalah fundamental ekonomi ya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi selain faktor fundamental yaitu faktor teknikal. Ya, kita akan belajar di video yang berikutnya yaitu faktor teknikal. Dan yang plus satunya yaitu yang saya katakan dengan sentimen market ya. Itu tidak ada masalah fundamental, masalah teknikal, juga masalah teknikal, tapi faktor yang ini faktor X yang mungkin bisa di ini seperti dengan broker-broker besar tergantung demand dan supply di pasar ya bisa inilah faktor sentimen yang lain ya. Kita akan belajar nanti seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang fundamental ekonomi. Hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar fundamental ekonomi yang pertama. Yang pertama adalah fundamental tentang prospek ekonomi ya. Apa sih yang mempengaruhi itu prospek ekonomi, tenaga kerja, industri, inflasi, faktor perumahan, survei, dan bank sentral ya. Bank sentral ini setiap tahun mereka akan mengumumkan suku bunga naik atau turun, itu mempengaruhi tentang pergerakan suatu mata uang, pergerakan suatu saham atau naik turun, itu dapat juga mempengaruhi ya. Oke, jadi yang kita fundamental ini ada beberapa faktor-faktor yang besar yang mungkin Anda bisa yang mempengaruhi tentang fundamental ekonomi yang bisa mempengaruhi naik turunnya suatu harga ya. Anda kita akan belajar. Oke. Analisis fundamental ini kita merupakan analisis tentang pergerakan mata uang yang didasarkan dari data-data ekonomi dan kondisi politik sosial suatu negara ya. Kita dengan memahami analisis fundamental ini, kita dapat membantu kita untuk mengambil satu keputusan, ya, mana yang harus kita beli, mana yang harus kita jual, mana harus yang kita lepas, mana harus kita tahan, ya. Jadi fundamental ini cukup baik untuk kita mengambil suatu analisis kapan harus kita beli, kapan harus kita jual, ya. Tetapi menurut saya analisa fundamental ini berpengaruh hanya sementara waktu, kita bisa tergantung juga Anda mau trading ini dengan jangka apa, long term, short term. Ya. Jika Anda mengambil satu jangka dengan long term, Anda juga harus menganalisa fundamental yang jangka panjangnya. Ya. Oke, sampai sini. Oke. Faktor yang mempengaruhi adalah GDP atau Gross Domestic Production ya, yaitu GDP adalah mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi investasi, pengeluaran dan pemerintah dan ekspor impor. Ya. GDP ini dirilis 3 bulan sekali, ya, dirilis dengan 3 versi, Advanced, Preliminary, dan Final, ya. Dan data advance yang biasanya memberikan dampak yang paling besar untuk pergerakan suatu pergerakannya ya. Jadi GDP, Gross Domestic Production ya. Oke. GDP ini dia mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor ya. Data ini mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Jika GDP-nya bagus, maka ekonominya GDP suatu negara itu akan menjadi suatu tolak ukur apakah negara itu di dalam keadaan resesi atau tidak, ya, dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi GDP itu adalah
suatu faktor yang paling utama untuk mengukur kesehatan perekonomian daripada suatu negara. Ya, dicatat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena faktor-faktor GDP ini nanti akan faktor-faktor untuk fundamental ini Anda harus hafal di luar kepala. Pada intinya Anda harus cuma mengerti, oh GDP ini tentang apa, production house tentang apa, ini tentang apa. Namun Anda nanti waktu datanya keluar, Anda langsung, oh GDP plus minus itu berpengaruh mata uangnya plus atau minus. Itu yang harus Anda tahu. Nanti saya akan kasih bagan tabel di belakang, nanti Anda bisa belajar dan juga Anda bisa harus dihafal luar kepala lah, karena fundamental ini datanya cepat sekali dan juga dia berpengaruhnya pada mata uang juga sangat cepat, ya. Jadi Anda bisa langsung belajar, Anda bisa hafal di luar kepala, ya, dan bisa mengerti. Oke. GDP, ya. Oke. Faktor kedua yang mempengaruhi untuk itu, yang cukup berpengaruh, adalah retail sales atau penjualan belanja konsumen, ya. Untuk belanja konsumen ini menyumbang 2/3 dari GDP, ya, sehingga menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Dirilis biasanya pertengahan bulan, ya, untuk data bulan-bulan sebelumnya, ya. Itu jadi mengukur penerimaan di toko-toko yang barang lama dan lain sepertinya, barang untuk ekspor impor, dan mereka apa yang penjualan, berapa sih penjualannya, itu dari penjualan retailnya, ya cukup harus ini cukup berpengaruh, ya, karena menyumbang 2/3 dari GDP ini, ya. Jadi kalau pada masa-masa pandemi ini, kenapa dari satu negara itu sampai misalnya resesi, karena mereka waktu lockdown itu sudah dari masyarakat tidak belanja atau tidak melakukan satu istilahnya belanja ini belanja itu, otomatis langsung GDP-nya drop, ya, karena tidak ada uang yang mutar, gitu ya, tidak ada uang yang berputar, ya. Jadi untunglah dalam masa kita sekarang ini, meskipun pandemi, kita juga bukan hanya belanja secara offline, tapi sekarang ini banyak juga market-market yang belanja secara online. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak sampai hancur berantakan, ya. Jadi saya juga banyak juga toko-toko atau mungkin belanja-belanja online yang mungkin dalam masa pandemi ini mereka menuai profit yang sangat banyak, gitu kan. Salah satu contohnya seperti ada orang yang menggantikan posisi Bill Gates dan istilahnya dengan posisi Jeff Bezos dan lain-lain. Itulah satu toko yaitu bernama Bernard, ya, yaitu pengusaha asal Prancis yang dia memiliki toko untuk brand-brand terkenal seperti Louis Vuitton, Gucci dan lain-lain, ya, brand-brand yang mahal, ya. Jadi brand-brand ini yang mungkin pada orang waktu di rumah mereka belanja online istilahnya, dan dia sekarang ini menempati urutan pertama di orang paling kaya di dunia, ya. Ngopi dulu, ya. Oke, next. Penjualan retail ini adalah indikator paling utama karena menyumbang 1,5 dari total belanja konsumen dan 1/3 dari aktivitas ekonomi, ya. Kemudian CBI yang sales untuk Inggris, yaitu pengeluaran konsumen karena pedagang retail. Jadi secara glosir yang dipengaruhi oleh tingkat pembelian konsumen, ya. Angka ini di bawah 0 penjualan lebih tinggi, dan di atas 0, di bawah penjualan 0 ini penjualan melemah, ya. Jadi angka di bawah 0 penjualan lebih tinggi, di bawah 0 indikasi penjualan akan melemah, ya. Oke. Tingkat belanja konsumen ini akan menandakan daya beli daripada masyarakat, ya. CBI ini kepanjangan dari singkatan dari Confederation British Industry, ya. Itu hanya terdapat di negara Inggris aja, ya.
Kemudian next adalah annual pre-budget release ya, atau mungkin uh, laporan mengenai prospek ekonomi dan review anggaran pemerintah tahun depan, ya, dirilis setahun sekali. Ya, belanja pemerintah dan tingkat pinjaman sangat mempengaruhi kondisi ekonomi. Ya, jikalau Anda mungkin di dalam suatu transaksi, Anda tidak banyak untuk bertransaksi dengan mata uang pound sterling atau mungkin euro, ya. Anda mungkin tidak perlu untuk selalu untuk mengingat ini jika Anda bertransaksi mata uang Asia, ya, seperti mungkin Japanese yen dan lain-lain. Ya, tetapi kalau mungkin Anda bertransaksi mungkin di pound sterling atau mungkin euro atau mungkin cross rate, ya, cross rate seperti euro pound sterling atau euro Swiss francs dan lain-lain, atau mungkin pound sterling Japanese yen, Anda mungkin harus juga mengerti tentang penjualan seperti ini, ya, berdata seperti ini. Kemudian next, yaitu Treasury International Capital, yaitu yang mengukur aliran modal yang masuk ke suatu negara, ya. Data ini juga cukup penting, ya. Mungkin di dalam suatu Indonesia kali ini mereka banyak yang presiden kita untuk mendatangkan untuk aliran-aliran modal yang dari luar. Ini juga sangat berpengaruh bagi perekonomian karena ada dana segar. Ya. Dana segar yang masuk ke dalam suatu negara itu akan meningkat suatu perekonomian suatu negara dengan baik. Ya. Oke, next. Kemudian adalah trade balance. Trade balance ini data yang cukup penting karena trade balance ini dia menghitung antara nilai ekspor dan nilai impor, ya, perbedaannya nilai ekspor dan nilai impor. Jadi cukup penting dan itu dirilis setelah akhir bulan, ya. Trade balance cukup penting, ya, karena surplus dan defisit ini berpengaruh untuk nilai satu mata uang, ya, satu mata uang. Ini cukup berpengaruh. Jadi Anda ini untuk trade balance mungkin yang harus secara umum ada GDP, ada trade balance, ada housing start dan lain-lain, itu yang cukup umum. Ini adalah faktor-faktor yang banyak mempengaruhi suatu pergerakan, ya. Ini juga karena menghitung untuk surplus dan defisit, jadi data yang cukup penting yang kita harus bisa ikuti, ya. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang unemployment atau mungkin tenaga kerja. Ya, ini faktor-faktor yang cukup penting di pada hari ini. Jadi hal-hal seperti ini yang kita bisa mempengaruhi untuk suatu perekonomian suatu negara, yaitu bagaimana suatu tenaga kerja ini atau mungkin itu berpengaruh pada suatu ekonomi suatu negara. Ya, oke. Kemudian pada masa-masa pandemi ini suatu pergerakan ini sangat penting pada suatu negara. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini semua negara menciptakan rekor, ya, untuk banyaknya tingkat pengangguran, ya, jadi cukup sangat disayangkan karena mungkin banyak sekali untuk tingkat pengangguran yang terjadi pada masa-masa pandemi seperti ini. Oke. Kita next. Nah, ini juga data yang cukup penting yaitu non-farm payroll. Yaitu non-farm payroll ini menggambarkan tentang kondisi tenaga kerja, ya, tingkat pengangguran, ya, seperti dia melaporkan sejumlah tenaga kerja di sektor pertanian maupun full time dan lain seperti di pabrik atau apapun seperti di tenaga kerja atau mungkin di pemerintahan dan lain-lain. Jadi ini menggambarkan tentang tingkat pengangguran, ya, atau mungkin lebih istilahnya di Indonesia dikatakan dengan PHK, ya, gitu ya. Jadi kalau mungkin tingkat PHK suatu negara cukup tinggi, otomatis juga akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, ya. Kemudian unemployment rate yaitu presentasi itu untuk tingkat pengangguran yang aktif
ya mencari kerja di bulan sebelumnya, ya. Kemudian indikator kesehatan ini karena sangat erat kaitannya dengan belanja konsumen, jadi data yang cukup penting dan biasanya mereka akan merilis itu di setiap hari Jumat di awal bulan, ya, untuk di data bulan yang sebelumnya, ya. Jadi unemployment rate ini juga satu faktor yang sangat penting yang Anda bisa dapatkan dan Anda bisa menjadi patokan Anda di dalam mengambil satu keputusan bahwa Anda harus beli atau jual, ya. Oke, yang berikutnya adalah claimant count, yaitu tingkat pengangguran yang dilakukan di Inggris, yaitu dirilis pertengahan bulan, ya, yaitu ada faktor di Inggris yang bisa berpengaruh terhadap suatu kesehatan ekonomi, ya, tingkat pengangguran yang di Inggris yang dinamakan dengan claimant count, ya. Kalau mungkin di tempat lain juga ada seperti unemployment, juga Inggris dia ada punya data sendiri yaitu dinamakan dengan claimant count, ya. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang sektor industri, ya. Sektor industri ini apa yang kita berbicara yaitu pertama yaitu Chicago PMI. Chicago PMI ini adalah satu survei terhadap sektor manufaktur dan non-manufaktur di wilayah Chicago. Ya, survei ini juga menggambarkan indikator aktivitas bisnis secara umum, ya, dan mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi di area Chicago. Ya, indeks ini mengambil tolak ukur yaitu 50 sebagai batas tengahnya dan tergantung di mana untuk yang di atas 50 akan bagus dan di bawah 50 akan jelek gitu ya. Dan survei ini selalu dilakukan di wilayah-wilayah tertentu di Chicago, ya. Tapi juga suatu survei ini dapat mencerminkan sebagai aktivitas ekonomi secara menyeluruh, ya. Boleh sambil dicatat, boleh sambil juga ngopi juga bersama-sama saya, ya. Dan juga seperti itu, ya. Oke, next. Ngantuk atau pusing, ya, enggak terlalu banyak data, ya, tapi mungkin Anda juga ini secara umum. Jadi setelah itu mungkin Anda bisa belajar. Nah, itu ada tabel mungkin yang kita bisa pakai begitu ya. Jadi sektor apa Anda seperti ini Anda harus lakukan, Anda harus dapatkan seperti ini. Anda perlu untuk Anda bisa belajar karena ini satu faktor yang sangat penting. Anda bisa belajar bagaimana faktor ini berpengaruh terhadap mata uang. Bagaimana faktor ini berpengaruh untuk Anda untuk mengambil keputusan. Anda harus membeli atau menjual atau menahan atau mungkin melepaskan untuk posisi Anda, ya. Kemudian next yaitu masih dalam sektor industri yaitu untuk manufacturing ISM, ya, Institute for Supply Management. Nah, inilah juga survei yang mereka lakukan terhadap 300 perusahaan manufaktur, ya, untuk tenaga kerja, produksi, order, dan pengenalan supply dan persediaan barang, ya. Indeks di atas dan di bawah ada 50%, ya, dirilis di minggu pertama setiap bulan, ya. Kemudian next yaitu durable good order, ya, ini juga mencerminkan tentang barang-barang, ya, untuk manufaktur domestik untuk pengiriman yang akan datang atau mungkin yang akan segera dikirim, ya. Durable good order ini menggambarkan seberapa sibuk pabrikan untuk di bulan yang mendatang, ya. Jadi mereka memprediksikan kira-kira untuk bulan mendatang ini penjualan ini bagaimana, gitu. Jadi sektor industri ini mereka bisa istilahnya kita seperti dari bisa memprediksi lah seperti pabrik seperti itu juga. Jadi contoh misalnya kalau di Indonesia misalnya contoh, besok mungkin bulan depan
mungkin kita akan mengalami bulan depan akan misalnya Lebaran ya, Lebaran atau mungkin itu. Jadi pabrik-pabrik ini sudah siap. Oh, biasanya Lebaran mereka meramalkan bahwa mereka akan mengalami kenaikan sekitar 100% atau 200%. Jadi, mereka sudah siap untuk menghadapi misalnya mereka untuk siap untuk stok barang, mereka siap untuk melakukan bahan-bahan mentah untuk mereka memproduksi atau juga mereka bisa memproduksi yang lebih banyak daripada yang waktu-waktu sebelumnya. Ini dikendamakan dengan durable good order. Ya kalau mungkin di luar negeri mungkin seperti Natalan atau mungkin liburan akhir tahun begitu. Jadi mereka pada saat seperti itu mereka akan menggambarkan bahwa seberapa sibuk, dan mereka bisa memprediksi bahwa kira-kira akan pabrik saya ini akan meningkat berapa persen produksinya saya, ya. Oke. Nah, ini juga adalah cukup penting, yaitu Philadelphia Fed Survey, yaitu masih dalam sektor industri yang untuk survei yang menandakan bahwa untuk memprediksi untuk kedepannya, ya. Indeks ini mengukur kondisi manufaktur di distrik Philadelphia, dan survei ini diikuti secara luas di tren sektor manufaktur, ya, berkorelasi dengan indeks manufaktur dan produksi industri, dan dirilis di minggu ketiga di bulan berjalan, ya. Industri ini memberikan detail di sektor manufaktur, seberapa aktif dan bagaimana arah ke depannya, ya, masih di survei. Oke, next, yaitu yang berikutnya adalah ISM Non-Manufacturing. Ya, survei terhadap hampir 400 perusahaan dari 60 sektor di seluruh US, ya, termasuk pertanian, pertambangan, ya, konstruksi, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Mereka melakukan survei dan menggambarkan bagaimana performa di jenis investasi di masing-masing sektor, ya. Survei seperti itu. Jadi mungkin contohnya seperti, sekarang ini misalnya dalam masa pandemi, survei dulu siapa kira-kira yang mungkin yang mereka bisa bisnis apa sih yang bagus. Ya, contoh misalnya jualan di mall, kurang bagus karena mungkin orang takut gitu ya. Survei yang bagus adalah mungkin apa? Mungkin di alat-alat kesehatan atau mungkin obat-obatan, mungkin seperti itu ya contohnya. Jadi mereka melakukan survei yang mereka menggambarkan untuk performa di investasi di masa mendatang, ya. Kemudian yaitu untuk sektor industri itu crude oil inventory, ya, yaitu perubahan jumlah barrel minyak mentah yang dirilis setiap minggu, yang mempengaruhi untuk inflasi dan naik turun harga minyak mentah, ya. Dan harga minyak mentah ini istilahnya sangat mempengaruhi, ya, untuk naik turunnya suatu harga mata uang, ya. Kalau misalnya dan pada masa-masa pandemi seperti ini, ya mungkin Anda pernah pada masa-masa awal harga minyak mentah itu pernah dari $100 per barrel, ya, sampai harga menyentuh angka minus 8 atau minus 10. Artinya mereka tidak jual lagi kalau mereka memberikan itu bukan hanya mereka mendapat uang, tapi mereka mengasih uang. Oleh karena itu pada masa-masa pandemi, masa-masa awal itu sampai Arab atau mungkin Rusia yang negara-negara penghasil minyak itu mereka sampai juga kelabakan, ya, karena mungkin semua roda transportasi tidak berjalan, mereka menumpuk minyak, dan mungkin harga-harga yang mereka lakukan ini sungguh banyak persediaan dan stok mereka. Akhirnya harga minyak mentah bukan hanya menyentuh angka 0, juga menyentuh angka minus, ya, angka minus. Jadi kalau untuk pada waktu masa pandemi kemarin itu, pada waktu itu sampai negara Amerika membeli sampai jutaan barrel untuk dia stok, ya, karena memang
sangat murah pada waktu itu, ya. Oke, next, yaitu yang berikutnya adalah inflasi atau inflation, ya. Apa sih yang mempengaruhi tentang inflasi? Yaitu yang pertama adalah Consumer Price Index atau CPI, ya, yaitu mengukur rata-rata harga dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Perubahan bulanan di CPI ini mencerminkan rata-rata inflasi dirilis pertengahan bulan, dan investor lebih fokus pada inflasi inti, ya, seperti food dan energi. Ya. Indeks harga konsumen ini dianggap sebagai indikator untuk mengukur inflasi. Indeks ini memiliki korelasi kuat dengan suku bunga. Ya. Jadi kalau untuk CPI ini, untuk tingkat suku bunga sangat berpengaruh, dan mungkin kalau tingkat suku bunga akan naik, dia juga akan mengalami harga yang mungkin cukup susah untuk jual, seperti itu, ya. Kemudian next, yang kedua adalah Producer Price Index, yaitu menjadi indikator ke depan bagi perubahan CPI dan sangat erat kaitannya dengan suku bunga, yaitu mereka mengukur tentang tingkat harga rata-rata untuk modal dan barang-barang kebutuhan yang dibayar oleh produsen, dan merupakan indikator utama harga komoditi di sektor manufacture, dan dirilis di pertengahan bulan atau data berikutnya. Ya, oke, next. Yang berikutnya adalah BOE atau Bank of England inflasi report. Ya, kemudian inflasi ini berpengaruh tentang proyeksi tentang inflasi untuk pertumbuhan 2 tahun ke depan, ya, dan juga menjadi kebijakan moneter dan mempengaruhi tentang suku bunga, ya. Oke. Dan dirilis per kuartal. Kemudian selanjutnya yaitu data tentang perumahan, ya, atau housing stock, ya, tingkat penjualan perumahan setiap negara. Nah, housing stock ini dia akan mengukur konstruksi untuk awal bangunan baru, terutama sebagai tempat hunian, dirilis selama minggu ketiga data bulan sebelumnya dan menjadi tren sektor perumahan. Jadi housing start ini mereka lakukan untuk memprediksi tingkat penjualan rumah ke depannya itu bagaimana. Ya, ke depannya itu bagaimana dan apa yang mereka lakukan, kira-kira penjualan rumah ini bagus atau tidak, atau mungkin juga mereka memprediksi untuk yang kemarin, untuk bulan kemarin, dan mereka memprediksi di bulan yang sekarang ini. Ya, kalau mungkin tingkat penjualan rumah cukup jelek, juga mempengaruhi tentang pergerakan atau mungkin tingkat perekonomian suatu negara. Ya. Kemudian tadi adalah housing start, yaitu penjualan rumah second atau mungkin rumah yang penjualan rumah baru, yang inilah existing, ya, home sales, ya, yaitu jumlah rumah yang terjual pada bulan lalu dan memberikan kontribusi lebih besar daripada rumah baru, ya, dan menjadi indikator tren pasar perumahan. Dia dirilis kira-kira pada tanggal 25 atau akhir bulan, dan dilakukan untuk mengukur tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi finansial mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya yang berpengaruh pada faktor untuk home sales, perumahan, housing start, yaitu new home sales, yaitu mengukur jumlah rumah baru yang dibangun, ya, yang memenuhi permintaan pada perabotan dan peralatan, ya, dirilis untuk akhir bulan dan menjadi tren sektor perekonomian dan mengukur resesi ekonomi. Sampai sini belum bosan, ya? Jadi Anda harus melakukan seperti ini dan harus belajar, dan mungkin Anda bisa, kalau belum, Anda harus
harus mengerti tentang fundamental ini. Jadi kalau tiba-tiba ada berita tentang new home sales, Anda sudah bisa mengerti bahwa ini berpengaruh apa terhadap mata uang. Posisi yang saya ambil ini harus saya lepas atau saya harus tahan gitu ya. Next, Halifax House Price, yaitu pinjaman KPR, ya kalau di Indonesia adalah KPR, yang terbesar di Inggris, yaitu kredit untuk perumahan, dan menjadi tren indikator di sektor perumahan di Inggris. Ya. Selanjutnya yaitu Nation House Price Index, yaitu mengukur perubahan harga jual rumah di Inggris dengan hipotek atau jaminan yang didukung oleh negara. Ya, dirilis mendekati akhir bulan, yang mengukur tentang sehat tidaknya industri perumahan di Inggris. Ya. Survei yang dilakukan oleh badan-badan survei suatu negara yang akan memprediksikan tingkat ekonomi atau mungkin tingkat perekonomian apa yang suatu negara ini ke depannya, ya. Yaitu survei yang pertama yaitu Fed Beatsbook, ya, yaitu kondisi ekonomi dari 12 distrik yang di Amerika. Ya, mereka akan melihat 12 distrik seperti apa, seperti contoh misalnya distrik yang di Amerika. Mereka mengambil satu yang penting-penting di antara 12 distrik itu, dan mereka rilis di dalam 8 kali dalam 1 tahun, ya, dan 2 pekan sebelum FOMC meeting, Federal Open Market Committee meeting, ya. Dan informasi ini juga digunakan oleh FOMC untuk mempertimbangkan kebijakan suku bunga. Ya, kalau untuk Fed Beatsbook ini mereka pakai sebagai tolak ukur bagi FOMC apakah suku bunga ini harus dinaikkan atau diturunkan. Ya. Survei juga yaitu ZEW Economic Sentiment, ya, yaitu indeks berdasarkan survei pada 350 institusi investor dan analis Jerman tentang prospek relatif ekonomi dalam 6 bulan. Dirilis 6 bulan berjalan dan diumumkan hari Selasa kedua atau ketiga. Ya. Dan indeks ini berisi tentang kondisi pekerjaan dan perubahan sentimen, ya, di Jerman. Kemudian survei yang berikutnya yaitu Tankan survei yang dilakukan di BOJ, yaitu Bank of Japan, ya. Dan mungkin kalau Anda sering melakukan transaksi untuk Japanese yen atau mungkin cross rate Japanese yen terhadap pound sterling atau mungkin apapun, Anda harus juga melihat tentang Tankan survei seperti ini, ya. Kemudian next yaitu pandangan terhadap ekonomi, ya, untuk yang Tankan survei dan mengukur bisnis outlook di suatu negara di Jepang, ya. Kemudian IFO Business Climate, yaitu survei terhadap 7.000 perusahaan yang meminta responden untuk menilai kondisi ekonomi dan survei dan prospek untuk 6 bulan mendatang. Ya, dirilis untuk kira-kira minggu ketiga di bulan berjalan. Ya, Anda juga bisa memakai ini untuk memprediksikan kira-kira perekonomian suatu negara ini baik atau buruknya, ya. Dan ini juga dipakai untuk Anda harus melakukan posisi beli atau jual, ya. Consumer Confidence, yaitu survei pada 5.000 rumah tangga RT yang responden yang ditanya soal kondisi ekonomi saat ini dan prospek ke depan. Ya, mereka melakukan survei di setiap rumah tangga atau dia melakukan survei di setiap orang juga yang selama hampir kurang lebih rata-rata di 5.000, ya, untuk mau menandakan suatu perekonomian ini baik atau buruknya, ya, untuk kondisi finansial konsumen dan erat kaitannya untuk belanja konsumen, ya. Michigan Sentiment, yaitu yang dilakukan oleh University of Michigan, yaitu terhadap 500 konsumen, pandangan mereka terhadap kondisi ekonomi sekarang dan mendatang. Ya.
Central bank, ya macam-macam central bank, yaitu yang berpengaruh, yaitu kalau di Indonesia adalah Bank of Indonesia ya, BI ya, itu yang central, ya di sini adalah central bank, yaitu bank-bank uh, yang cetak duit ya, yang bank-bank yang melakukan suatu uh, mengontrol suatu perekonomian suatu negara, dan mereka akan menaik apa yang yang istilahnya berpengaruh untuk menaikkan tingkat suku bunga atau tidak ya. Kemudian next, yaitu data-data berita ini Anda harus ikutin dan harus sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh tentang pergerakan satu mata uang ya. Yaitu yang di Amerika adalah FOMC, Federal Open Market Committee, yaitu meeting tentang kebijakan suku bunga di US atau mungkin di Amerika Serikat. Kalau di Eropa ada namanya ECB, yaitu European Central Bank, ya. Jadi kumpulan dari bank-bank sentral di Eropa, mereka meeting dan mereka akan menetapkan kebijakan di suku bunga di zona euro. Zona euro itu adalah beberapa negara-negara yang tergabung dan di zona euro dan menggunakan mata uangnya adalah mata euro. Ya. Kemudian di Inggris ada Bank of England, ya. Itu mereka akan meetingnya menamakan yang di meeting namanya MPC, yaitu Monetary Policy Committee, yaitu mereka untuk menetapkan kebijakan suku bunga di bank sentral untuk di Inggris ya. Kemudian di Australia yaitu ada RBA, yaitu Reserve Bank of Australia, yaitu meeting tentang mereka tentang kebijakan suku bunga di Australia ya. Pusing ya. Ya, Bapak Ibu pusing ya. Jadi istilahnya untuk menjadi seorang trader Anda harus mengerti seperti ini ya. Jadi bukan Anda gampang-gampangan aja beli jual beli jual beli jual beli jual gitu ya. Kalau misalnya cuma faktornya istilahnya hanya sebagai tolak ukur, sebagai apa? Gambling gitu ya. Harus beli atau jual, cuma hanya beli, tidak segampang itu ya. Kalau segampang itu semua orang juga bisa dan tidak perlu ada sekolah atau mungkin tidak perlu ada misalnya trader-trader yang hebat ya, semua orang juga bisa. Jadi untuk ini harus Anda belajar, harus Anda berluar-luar kepala biar Anda bisa mengerti bahwa trader itu bukan hanya seperti buy sell untuk sekedar kemauan Anda, tidak seperti itu, tetapi Anda juga harus belajar ya, kira apa yang menyebabkan harga mata uang itu naik dan menyebabkan harga mata uang itu turun ya. Anda penting itu seperti itu ya. Oke, next. Kemudian adalah BOJ atau mungkin Bank of Japan yang dilakukan di Jepang ya. Ada SNB, Swiss National Bank, yaitu meeting tentang kebijakan suku bunga di Swiss, yaitu RBNZ, yaitu Reserve Bank of New Zealand, yaitu kebijakan tentang di suku bunga di Selandia Baru. Kemudian Minute Central Bank, ya, setelah itu bukan Minute Central Bank, yaitu FOMC, yaitu ECB Conference, BOE Minutes, dan mungkin informasi detail lainnya mengenai kebijakan suku bunga, kondisi ekonomi, dan dukungan dari pengambil keputusan. Jadi meeting ini harus Anda tunggu. Begitu hasil meetingnya keluar, langsung akan berpengaruh tentang pergerakan satu mata uang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah central bank. Ya, central bank ini mereka beberapa kebijakan dari central bank, yaitu yang pertama yaitu buying bonds. Ya, bank sentral biasa membeli untuk obligasi-obligasi yang bermasalah, baik milik pemerintah atau lembaga keuangan untuk membantu likuiditas suatu negara. Ya, dan kalau misalnya banyak likuiditas yang tidak liquid, otomatis akan bermasalah dan mereka akan stay di situ ya. Kemudian selanjutnya yaitu operation twist, yaitu membeli obligasi jangka pendek dan menjual obligasi jangka panjang untuk mendorong harga naik dan
yield-nya turun, ya. Kemudian quantitative easing, yaitu membeli obligasi pemerintah dan lembaga keuangan baru yang digunakan untuk spending oleh bank dan lembaga keuangan, ya. Next, langkah-langkah penerapan analisa fundamental, yaitu pertama, kita melihat dengan kalender ekonomi, untuk melihat gambaran fundamental ekonomi suatu negara. Disebut gambaran itu adalah tergantung jadwal dirilis, hasil prediksi sebelumnya, forecast perkiraan dan hasil aktual yang paling menentukan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu memantau data aktual yang dirilis, yaitu data-data yang seperti kita sudah bicarakan sebelumnya. Kita pantau, kita harus punya data sebelumnya, ya. Kemudian mereka biasanya sebelum mereka merilis itu, mereka akan menampilkan data sebelumnya. Oke, contoh misalnya GDP ini hari ini untuk tahun kemarin mereka berapa di semua, untuk itu mereka akan memprediksikan bahwa GDP itu naik atau turun, ya gitu ya. Jadi mereka, Anda harus sebelum berita itu ada, Anda harus punya itu, dan Anda harus melakukan satu siap-siap untuk menghadapi hasil yang didapatkan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menggabungkan dengan analisa teknikal, ya. Kalau fundamental itu tentang berita perekonomian atau mungkin politik dan lain-lain, ya. Dan juga harus menggabungkan faktor teknikal, ya, sebagai juga tolak ukur dan historinya. Anda bisa melihat, oh kira-kira level yang saya beli ini kira-kira akan kemana, gitu ya, menurut histori yang sudah terjadi. Next. Oke, korelasi fundamental dengan harga, yaitu ekonomi. Kalau kita melihat ekonomi bagus, otomatis nilai tukar akan menguat dan indeks saham juga akan menguat, gitu ya. Kalau misalnya contoh di di Indonesia, yaitu kalau misalnya mata uangnya 1 US dollar 14.000 misalnya, kemudian dia turun ke 13.000, itu namanya menguat, gitu ya, karena lebih kecil jika dibandingkan dengan Amerika, gitu ya. Kalau dia dari 14.000 naik ke 15.000, berarti mata uang rupiah itu melemah karena membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli 1 US dollar, gitu ya. Dan otomatis indeks saham pun akan menguat. Ya, kalau misalnya ekonomi buruk, otomatis nilai tukar pun akan melemah dan indeks sahamnya pun akan melemah, ya. Indeks saham ini seperti kalau di Indonesia adalah indeks IHSG, indeks harga saham gabungan, ya, yang digabungkan untuk beberapa perusahaan yang ada, begitu ya. Indeks dari semua perusahaan yang tercatat di bursa, ya. Kemudian inflasi jika naik, otomatis suku bunga akan naik, ya, dan nilai tukar juga akan menguat. Kalau inflasi turun, suku bunga juga akan turun dan nilai tukar juga akan melemah, ya. Pelonggaran moneter, pemberian stimulus mungkin sekarang ini, ya. Kalau pada waktu masa pandemi ini banyak stimulus-stimulus yang dilancarkan oleh pemerintah supaya untuk melonggarkan untuk bisa perekonomian ini bisa jalan, ya. Dan juga kalau mungkin stimulus yang dilakukan sekarang ini lebih banyak kepada faktor kemanusiaan, gitu ya. Jadi pemerintah membantu untuk seperti itu dan mereka itu bisa rakyatnya itu bisa mendapatkan suatu pemberian dari pemerintah yang bisa digunakan, ya. Dan mungkin tapi sekarang ini mungkin dari Indonesia mungkin belum, ya, mungkin cuma hanya vaksin gratis, ya, tapi ya pemerintah mungkin lebih banyak kepada mungkin yang penerima BPJS dan lain, tapi mungkin masyarakat yang lebih di bawah itu juga tidak banyak yang menerima, gitu ya. Jadi ya, tapi mungkin pemerintah sudah melakukan dengan sebaik mungkin, cuma mungkin sistem yang belum terlalu oke, ya. Kemudian pengetatan moneter, yaitu perhentian untuk stimulus, nilai tukar menguat, dan otomatis akan indeks harga saham akan melemah. Ya, Anda mencatat ini, Anda boleh capture screen, Anda boleh mencatat ini. Ini adalah satu pengetahuan dasar, ya. Harus. Kemudian
korelasi fundamental dengan harga, yaitu kalau mata uang dolar akan menguat, otomatis harga komoditi akan menurun. Dan untuk dolar untuk US melemah, otomatis harga komoditi akan naik. Kenapa seperti itu? Karena investor itu akan berpindah. Kalau mungkin dolar AS akan menguat, mereka akan menjual dolar AS dan mereka akan membeli komoditi, ya. Begitupun dengan sebaliknya, jika mungkin dolarnya melemah, otomatis mereka akan membeli komoditi, dan itu mengakibatkan harga komoditi akan jadi naik, ya. Jadi berpindah-pindah investor yang mana yang mau. Jadi mereka akan, kalau misalnya harganya sudah terlalu tinggi, mereka akan menjual punya mereka dan mereka akan membeli dengan harga yang rendah, seperti komoditi. Jika di bawah, mereka akan membeli, ya. Begitupun dengan sebaliknya. Ekonomi membaik, otomatis permintaan naik, harga komoditi naik. Penurunan ekonomi akan terjadi, permintaan turun dan harga komoditi akan turun, ya. Pelemahan untuk Japanese yen, ya, indeks Nikkei akan naik dan penguatannya indeks Nikkei juga akan turun. Ini seperti contohnya pada waktu pergerakan harga ketika data ekonomi dirilis, mungkin Anda bisa lihat, ya. Ini harga yang terjadi per daily, ya, daily. Jadi mungkin rata-rata daily akan terjadi seperti ini, tapi pada waktu harga dirilis itu akan pergerakan cukup panjang, ya, dan dirilis akan harga kedua cukup panjang jika faktor-faktor itu mereka cukup berpengaruh, ada itu cukup berpengaruh kepada market, dan market itu akan merespon cukup panjang, gitu ya. Oke. Jadi Anda harus siap jika mungkin posisi Anda mungkin di sini, ya. Jika Anda tidak mengambil posisi, otomatis harganya turun dengan sejauh ini, Anda akan mengakibatkan kerugian yang sangat dalam, gitu ya. Jadi Anda harus bersiap untuk berita-berita yang terjadi di faktor fundamental seperti ini, ya. Atau kalau Anda tidak mau mengambil risiko, ya mungkin sebelah risiko untuk ini sebelum berita keluar, Anda mungkin bisa melikuidasi posisi Anda, atau mungkin dikunci posisi Anda, atau juga mungkin bisa ini, dan mungkin tidak mengakibatkan kerugian terlalu besar, ya. Atau mungkin Anda mau berspekulasi lebih, Anda bisa membiarkan posisi Anda open, gitu ya. Oke, next. Ini contoh yang lain, pada waktu retail sales-nya dalam kondisi yang cukup bagus, ini mengakibatkan harga yang melonjak pada hari itu luar biasa, ya. Pada waktu retail sales yang ditanggapin positif dari market akan mengakibatkan harga itu naik luar biasa, ya, seperti itu. Oke, kita sudah belajar, ya, dengan cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua harus belajar, ya, dan juga bisa menerima suatu pelajaran dengan baik, ya. Materi untuk fundamental ini Anda juga bukan hanya trading ini bukan hanya sekedar tiktokan, bukan ya sekedar bahwa harus beli dan jual, ya, tanpa dasar, tetapi Anda harus mengerti kenapa harga itu bisa naik dan harga itu bisa turun, ya, dan harus bisa mengerti hal seperti itu dan menjadi suatu masukan buat Anda. Anda harus mengambil posisi beli atau jual. Oke, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe, di like untuk video-video ini, dan kita akan menampilkan di video berikutnya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa bahwa materi-materi ini materi-materi yang sangat-sangat bagus. Dulunya kita melakukan ini harus berbayar, hari ini kita berikan gratis, tetapi juga jangan menganggap gratisan ini bahwa Anda tidak mau belajar dengan baik, ya. Anda juga harus belajar dengan baik, dan juga karena itu akan berpengaruh bagi investasi Anda, ya. Jangan berpikir bahwa ini materi untuk free, jadi Anda juga melakukan tidak. Materi ini dulunya berbayar hampir 5 juta, ya. Tapi sekarang ini kita upload di YouTube secara gratis untuk Anda, tapi saya juga harus minta Anda juga harus belajar baik-baik. Dan jangan lupa di like dan subscribe, ya. Kalau tidak di like, di subscribe, tidak dibayar lagi, itu sungguh terlalu, ya.
Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam profit buat kita semua.